Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini melaksanakan orientasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif di satuan pendidikan. Nama saya Firman, SPDSD dari UPT SD Negeri 6 Mojong, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah orientasi atau pengenalan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di satuan pendidikan, terutama di UPT SD Negeri 6 Mojong. Ini adalah biodata saya. Di sini ada langkah awal Bapak Ibu. Tolong dicermati. Redaksi di atas mengatakan bahwa Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Artinya kita adalah A. Kemudian ada teman kita di samping kita adalah B. Tugas Anda adalah menghafalkan tangan. Menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, orang yang berada di samping Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan memarahi, bisa juga menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah Anda lakukan kegiatan ini. Cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Kita anggap bahwa kita sudah melaksanakannya. Kemudian sesudah itu dan kembali dengan B, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Pertanyaan 1. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Bila kita membuka, Kita bisa ungkapkan kenapa Anda tidak mau membuka tangan ketika si B mencoba membuka tangan kita. Silakan ungkapkan saja. Ya boleh. Saya tidak mau membuka tangan saya karena menurut saya sesuatu yang berharga tidak akan saya lepaskan dalam hidup saya. Oh iya, betul sekali sangat betul ya. Ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita apabila ada orang yang berusaha untuk meraih atau mengambil tanggung jawab itu, maka kita lah yang punya hak dan berhak untuk mempertahankan hal itu. Kemudian pertanyaan kedua, apa
apakah Anda atau B menutup kepala Anda? Mengapa Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, sama tadi pertanyaannya barangkali ini. Kemudian dalam kegiatan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Siapa kira-kira ya? Kita sendiri. Kita adalah pemegang kuasa tertinggi untuk suatu hak yang kita pegang. Artinya ada hak orang lain untuk membuka tangan kita, tapi kita punya hak membatasi haknya mereka untuk tidak memaksakan kehendak mereka kepada kita. Oke, baik Bapak Ibu, berarti untuk kegiatan ini kita sudah paham semua bahwa kita mempunyai tanggung jawab dan hak untuk diri kita masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, dalam budaya positif ada konsep yang harus kita pahami sebelumnya. Ada 8 konsep yang harus dipahami. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kemudian kelima adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Lanjut. Nah, untuk hal ini, untuk tahap pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ada 6 item juga. Yang pertama adalah bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 2013 dan kurikulum KTSP banyak yang melakukan paradigma dengan stimulus respon. Artinya seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa langsung menjawab. Itu adalah stimulus respon. Namun ini akan kita rubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol berdasarkan paradigma yang baru. Yang pertama, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama halnya tadi dengan kepalan tangan. Seseorang berusaha membuka tangan kita dengan tujuan untuk mengubah pandangan kita supaya pandangan kita sama dengan pandangannya. Namun di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita menyesuaikan diri dengan pandangan mereka sesuai dengan pandangan kita. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sesuai dengan kesalahan. Nah, ini juga banyak terjadi kemarin. Ketika ada kesalahan, maka pastilah itu sifatnya ke negatif. Kemudian yang kedua, di teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, walaupun perlakuan anak kita salah, perlakuan mereka ke sisi negatif, tapi pasti mereka mempunyai tujuan yang belum tentu kita tahu alasannya. Nah, yang ketiga, di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama juga dengan tadi kepalan tangan, bahwa orang lain bisa saja. Di stimulus respon kemarin orang lain bisa mengontrol saya, bisa menekan saya. Tapi di teori kontrol bahwa kita hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita mempunyai hak penuh untuk menentukan kapan, di mana, dan apa saja yang kita harus lakukan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini banyak yang terjadi kemarin. Paradigma
paradigma dulu itu bahwa guru-guru kita memaksakan kehendaknya untuk membuat anak-anak mengetahui sesuatu. Namun di teori kontrol kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya mahasiswa kita atau peserta didik kita adalah yang mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan pilihannya. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir kita adalah menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Artinya kita menyesuaikan apabila mereka merasa kalah, kita alihkan mereka menjadi seorang pemenang. Seperti itu ya, cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Lanjut, kita sudah masuk di disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin artinya sesuatu yang menekan kita, membuat kita harus patuh dan berada di bawah tekanan ketidaknyamanan. Nah, di selanjutnya, untuk penerapan disiplin diri merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Artinya kita tidak tertekan, tidak di bawah naungan peraturan, namun kita adalah orang yang menghormati diri sendiri dan orang lain. Ada hak orang lain dan ada hak kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya mereka mempunyai kemauan sendiri bukan kemauan dari orang lain. Lanjut. Kemudian kita akan membagi lagi ada berapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh di profil pelajar Pancasila. Di sana sudah tercantum semua sifat-sifat positif yang akan diterapkan di satuan pendidikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian yang keempat, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Ini semua sudah tercantum pada visi dan misi sekolah. Namun hal ini tidak serta-merta harus dilaksanakan semua. Artinya dalam profil Pancasila ini masih ada kelemahan dan ada kekurangan yang harus dikembangkan lagi. Walaupun sebenarnya sudah tertanamkan di dalam diri masing-masing siswa kita, peserta didik kita, namun masih perlu untuk dikembangkan. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, inilah sebuah kebutuhan dasar manusia atau hak asasi manusia yang artinya yang harus dimiliki dan harus diberikan untuk setiap individu. Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, ayat ke sini akan terbagi berapa? Ada 4
segi, ada tempat sisi, yaitu yang pertama blogging, artinya ada hati di dalamnya. Kemudian power, ada bintang, ada kekuatan. Kemudian fun, happy, ada kebahagiaan. Kemudian freedom, ada kebebasan, kita bebas melakukan sesuatu. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Artinya kita berhak hidup, mempertahankan kehidupan kita, baik dari segi keselamatan maupun dari segi konsumsi, bertahan hidup di rumah. Jadi kita juga butuh kediaman yang aman. Kemudian cinta dan kasih sayang dari seorang pendamping, dari seorang anak. Kita adalah orang yang mempunyai cinta dan kasih sayang. Kemudian ketiga adalah kebebasan. Kita adalah orang yang bebas, tidak terikat. Kemudian 4 adalah kesenangan. Ada hobi, ada keterikatan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati, itu adalah sebuah kesenangan. Kemudian kekuasaan, kita punya hak untuk menentukan apa yang kita mau lakukan dan apa yang kita akan dapatkan. Itu adalah kekuasaan kita. Saya lanjut. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini banyak ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini banyak terjadi di peserta didik kita atau murid kita. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka banyak melakukan sesuatu hanya karena tidak ingin mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan ketika dia melaksanakan atau melakukan kegiatan di sekolah. Kemudian mereka juga melakukan kegiatan hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka rajin belajar, mereka rajin melakukan patuh terhadap guru-gurunya karena hanya ingin mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan dari teman-temannya atau gurunya. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada juga untuk menghargai dirinya sendiri. Artinya mereka melakukannya dengan ada dalam hatinya, mereka melakukannya dengan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dari kedua, motivasi yang pertama adalah motivasi eksternal, dan kemudian yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi internal. Saya lanjut. Motivasi perilaku manusia ini ada terbagi 3 juga. Ini juga sama. Lanjut. Dalam motivasi kebutuhan manusia ada yang identitasnya gagal dan ada juga identitasnya sukses. Yang termasuk identitasnya gagal itu adalah hukuman. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini banyak terjadi di peserta didik kita atau murid kita. Di dalam kategori hukuman, di sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian di identitas sukses atau disiplin terjadi lagi 2 tahap ya. Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, pemahaman kemarin di tahun atau paradigma lama bahwa hukuman akan mengubah sesuatu menjadi hal yang lebih baik. Namun sekarang kita ubah menjadi konsekuensi atau restitusi. Hukuman kemarin itu dianggap bahwa akan membawa dampak jerah untuk anak-anak kita. Namun hal ini sudah diubah menjadi paradigma baru, menjadi sebuah konsekuensi dan restitusi, di mana sesuatu yang menyakitkan terjadi pada tahap konsekuensi itu sesuatunya harus terjadi. Kemudian di tahap restitusi merupakan pilihan. Artinya kita berikan tidak kepada anak kita nantinya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Di bagian konsekuensi, tidak nyaman untuk murid untuk anak dalam jangka waktu yang pendek. Artinya kita memberikan hukuman kemarin akan berdampak lama kepada siswa kita. Namun di bagian restitusi, ketidaknyamanan itu hanya sebentar. Mereka hanya
merasakannya dalam sekejap saja. Kemudian di tahapan restitusi, ini di bagian restitusi ini adalah kebanyakan untuk membujuk, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Artinya setelah mereka dihukum, kemudian dibujuk, maka mereka akan merasa bahwa mereka mempunyai harga diri. Kemudian di bagian hukuman, di paradigma lama, korban akan mendapatkan keadilan, tapi di konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Kemudian di bagian restitusi, korban mendapatkan ganti, artinya dia bukan korban, tapi mereka adalah nantinya si korban bisa saja diabaikan. Kemudian di bagian restitusi, korban mendapatkan ganti, artinya dia bukan korban, tapi mereka adalah nantinya menjadi objek yang akan dijadikan bahan untuk pembelajaran. Kemudian murid akan tersakiti. Ini adalah entitas gagal. Kemudian di entitas sukses, murid akan dibuat tidak nyaman. Itulah konsekuensi. Artinya ketika kita memberikan konsekuensi kepada mereka, mereka akan merasa tidak nyaman. Namun setelah kita berikan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Artinya ketika kita menghukum siswa kita, menghukum peserta didik kita, mereka akan berlaku pasif atau agresifnya meningkat. Mau balas dendam, artinya dia akan memberikan kelakuan yang lebih dari yang pertamanya. Kemudian dibagi konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Artinya ketika kita memberikan penguatan kepada mereka, ketika dia melakukan hal baru lagi yang lebih dari apa yang mereka lakukan pertamanya, maka dia akan merasa bahwa hal itu hanyalah sebentar. Tapi ketika kita melakukan restitusi, maka masalah mereka akan terpecahkan. Kemudian di bagian identitas gagal, di bagian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu adalah paradigma lama, pemikiran lama. Artinya ini adalah aturan-aturan lama yang masih berjalan sampai sekarang. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi konsekuensi, memerlukan monitoring, supervisi terus menerus dari guru. Kemudian bagian restitusinya adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ada identitas gagal dan ada juga identitas sukses. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, setelah mendapatkan beberapa kasus di dalam kelas, tentunya kita akan melakukan apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi, apakah nanti ada namanya restitusi. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik mempunyai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, tadi kita sudah membahas ada 3, ada yang identitas gagal dan ada yang identitas sukses. Nah, di sini yang pertama itu adalah kita seorang pendidik biasa menjadi seorang penghukum. Artinya seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Kemudian yang kedua, seorang pendidik itu biasa bertindak sebagai membuat orang merasa bersalah. Artinya pada kursi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga, ketika kita berada di satu kasus, namun kita berada di posisi teman. Artinya guru sebagai temannya siswa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid menjadi melalui persuasi. Kemudian keempat, monitor. Kita akan menjadi tim monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Artinya bukan hanya seorang siswa yang kita monitor, tapi semua siswa akan kita pantau dan kita akan awasi. Yang kelima, ini adalah posisi yang paling penting dan ini banyak diterapkan di kalangan guru-guru kita. Di sini adalah posisinya adalah sebagai manajer.
Nah, di posisi terakhir ini manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tindakannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Artinya bukan hanya kepala satuan pendidikan yang berhak menjadi seorang manajer, tapi semua guru yang berada di dalam kelas, semua tenaga pendidik yang berada di warga sekolah berhak menjadi manajer apabila ada kasus yang terjadi di dalam sekolah. Artinya kita menjadi posisi manajer artinya untuk membuat mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Saya lanjut. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol untuk guru. Kasus yang pertama, saya kasih contoh satu. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, di sini kita sebagai seorang penghukum, posisi kita sebagai seorang penghukum, maka yang terjadi adalah kita memberikan hukuman kepada siswa kita dengan cara hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah sifat posisi penghukum. Kemudian ketika dia berada di posisi pembuat rasa bersalah, maka guru ini atau pendidik ini mengatakan bahwa beberapa kali ibu harus memberitahu kamu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini memojokkan siswa, artinya memojokkan bahwa siswa inilah yang harus bersalah. Kemudian masih kasus tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, ini posisinya kita adalah sebagai seorang teman untuk siswa. Maka yang harus kita katakan adalah, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak dan ibu ya. Kali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah kata-kata sebagai seorang teman kepada siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Ketika yang kita katakan adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi pemantau dari seorang guru atau pendidik. Nah, ini adalah posisi yang terakhir, posisi manajer, yang kita katakan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Inilah posisi argumen yang dikeluarkan oleh seorang manajer. Nah, sekarang tentu Bapak Ibu sudah, setelah kita memahami ada 5 posisi kontrol, maka kita dapat menanamkan dalam hati kita apakah posisi kita sekarang ini posisi kontrol apakah aku. Ketika sesuatu mengecewakan, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kira-kira ini kita sebagai seorang pendidik mempunyai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, tadi kita sudah membahas ada 3, ada yang identitas gagal dan ada yang identitas sukses. Nah, ini adalah di posisi kontrol sebagai itu adalah pemantau. Kemudian ini ada posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi ini bukan. Ini adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini bisa juga termasuk di manajer, bisa juga termasuk di posisi teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian posisi kontrol apakah aku? Ayolah,
Lakukan dari Bapak. Ini adalah posisi teman ketika kita mengajak siswa. Ayolah, lakukan ini demi Bapak dan Ibu ya. Kita mengajak siswa untuk melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah posisi kontrol di posisi pemantau karena dia menekankan sesuatu. Lanjut kita masuk di keyakinan kelas. Kemarin di paradigma lama kita masih mengenal namanya peraturan kelas. Sebagai contoh, tidak boleh membuang sampah di kelas. Itu adalah peraturan. Nah, sekarang kita ubah menjadi paradigma baru, menjadi mengapa harus keyakinan kelas. Artinya peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat negatif yang pernah kita ungkapkan di sekarang kita ubah menjadi paradigma baru, menjadi mengapa harus keyakinan kelas. Artinya peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat negatif yang pernah kita ungkapkan di peraturan itu, contoh tidak boleh membuang sampah di kelas, kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, dibuat dalam bentuk kata-kata sehingga mudah diingat. Yang kelima, sesuai kondisi kelas dan segala sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam buat keyakinan kelas. Artinya dalam setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 wajib membuat keyakinan kelas dengan catatan ini dibuat bersama dengan warga sekolah atau di dalam kelas, hanya melibatkan siswa. Lanjut. Sekarang di segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan siswa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Di sini banyak terjadi kasus di sekolah. Semisal kemarin saya ambil contoh yang ada di kelas 5, siswa yang sedang makan di kelas. Untuk melakukan restitusi ini, saya panggil siswa tersebut dengan cara berdialog, berdiskusi, menanyakan apakah tindakannya salah. Ketika dia meyakini bahwa tindakannya salah, maka kita akan membuatkan sebuah keyakinan. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak akan melakukannya lagi? Kemudian setelah dia meyakini bahwa dia tidak akan melakukannya lagi, kita stabilkan identitasnya. Artinya kita kembalikan semangatnya dengan cara mengatakan bahwa saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Untuk memecahkan masalah ini, silakan kita membuat keyakinan agar hal ini tidak terjadi lagi. Seperti itu Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitasnya, mengembalikan semangatnya kembali seperti semula. Nah, di sini setelah kita membuat keyakinan kelas, kemudian masuk di segitiga restitusi. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Tentu ini kita sudah buat di dalam kelas seperti yang pernah saya lakukan. Kita membuat 5 keyakinan yang kemudian kita kirim, kita upload. Itulah yang kemarin saya
lakukan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentu anak-anak kita akan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang yang apa. Tentu mereka tidak ingin mengecewakan orang tuanya dan guru-gurunya. Kemudian di bagian menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya dia tidak seperti oknum yang melakukan kesalahan, namun dia hanya melakukan karena ketidaksengajaan atau sesuatu yang mempunyai alasan tertentu. Artinya ada pernyataannya lah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di kebutuhan validasi, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah tayangan ketika saya melakukan restitusi dengan seorang anak di kelas 5. Ya, terdengar suaranya Bu ya. Ya, kita percepat. Ini adalah siswa kelas 5, namanya Syahid. Kasusnya dia terlambat masuk ke kelas ketika jam pelajaran dimulai. Namun setelah melakukan dialog, melakukan tanya jawab, melakukan wawancara, akhirnya Syahid ini mengakui bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, hanya karena ada sesuatu hal yang sangat penting sehingga dia terlambat masuk kelas. Dan setelah melakukan restitusi, saya mengajak dia menyampaikan bahwa tidak semua kita juga pernah melakukan hal yang sama. Kita juga pernah terlambat dengan alasan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya Syahid ini yakin bahwa bisa melakukan perubahan dengan cara melaksanakan atau mematuhi keyakinan kelas yang pernah disepakati. Dalam artian, dalam kelas 5 itu sudah terdapat keyakinan kelas bahwa kita harus masuk dalam kelas tepat waktu. Itu adalah keyakinan kelas yang telah diubah oleh si Syahid ini untuk dijalankan dan dilakukan selama dia sebelum masuki pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini, dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Untuk kali ini presentasi cukup sekian, dan mudah-mudahan ini akan menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi berkah bagi pembicara. Semoga setelah mendapatkan sosialisasi tentang paradigma baru pada budaya positif, kita akan mengubah keadaan di sekolah kita dan akan menjadi yang menerapkan budaya-budaya positif di satuan pendidikan, khususnya di UPT SD Negeri Tanah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarni, guru kelas 5. Setelah mendengar dan menyimak secara detail pemaparan penyebaran budaya positif
yang disampaikan oleh Bapak Firman SPDSD, calon guru penggerak angkatan ke-9. Saya sangat merasa senang dan bahagia karena kami dapat mengetahui pengetahuan baru, di mana selama ini kami masih menganut paradigma lama. Penguatan yang dapat saya petik dan perlu saya tebalkan, terutama untuk murid saya, diantaranya adalah yang pertama, teori kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Kolaborasi kondisius dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap disiplin positif dalam diri saya yang mampu mengendalikan perilaku dalam kesadaran dan tanggung jawab atas tindakan untuk menghormati diri saya sendiri dan menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, saya menyadari bahwa ada kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, ketenangan. Dan kelima, kekuasaan. Kemudian selanjutnya, poin yang kelima itu pemahaman tentang penanganan kasus yang sering terjadi pada diri murid dan lingkungan sekolah. Selama ini banyak menekankan pada konsep pemberian hukuman, namun paradigma baru tentang pemberian hukuman hanya menghasilkan identitas gagal dan melakukan pembenahan dengan melakukan restitusi dengan pemahaman konsekuensi pada murid dan menghasilkan identitas sukses. Selanjutnya, poin ke-6. Sebagai seorang pendidik atau pengajar tentu harus memahami 5 konsep posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, yaitu posisi penghukum ini bila seorang guru menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, yaitu posisi penghukum ini bila seseorang guru menggunakan suara yang lebih lembut namun memposisikan murid menjadi seorang yang bersalah. Kemudian yang ketiga, teman, di mana posisi guru mengajak siswa menghargai dan menjadikan teman bercerita. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau, di mana posisi guru menjadi penjaga atau mengontrol setiap perilaku murid. Kemudian yang kelima, manajer. Posisi terakhir sebagai manajer, di mana guru sebagai mentor berbuat sesuatu yang berbuat sesuai bersama murid. Kemudian mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Kemudian yang poin yang ke-7, membuat keyakinan kelas, yaitu di mana saya mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas yang dapat meyakinkan murid untuk lebih memahami keyakinan dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian yang ke-8, melakukan penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang terjadi pada murid dengan cara melakukan dialog dengan tujuan menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Validasi tindakan yang salah sama dengan tindakan dilakukan dengan meyakini bahwa semua tindakan ada tujuan dan alasannya. Yang kedua, menanyakan keyakinan, mempertanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama murid. Kemudian yang ketiga, menstabilkan identitas, di mana mengembalikan semangat murid dan menstabilkan kembali identitasnya bahwa semua orang pernah dan mempunyai kesalahan, namun kita harus yakin bahwa kita harus menghargai diri sendiri dan orang lain dan berjanji menanamkan keyakinan dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Harapan saya semoga kita dapat melakukan perubahan dan menerapkan budaya positif dalam lingkungan belajar di sekolah agar tercipta murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang untuk murid-murid kelas 5 kita akan mengadakan diskusi. Jadi setiap kelompok nanti akan mengajukan satu kata untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan kelas itu adalah yang harus kita laksanakan di kelas. Kemarin waktu belum kurikulum merdeka namanya peraturan kelas, tapi diubah menjadi keyakinan kelas seperti yang di atas. Ada keyakinan kelas. Ini contoh. Ini untuk SMA kelas 9C. Jadi nanti saya akan ajak anak-anak sekalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas untuk kelas 5. Jadi sabai kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke. Jadi ada 7 kelompok. Nah, sekarang nanti diskusikan, bicara silakan berembuk dengan semua teman kelompoknya untuk membuat namanya sebuah keyakinan kelas. Contoh, keyakinan kelas adalah kata-kata positif, bukan kata-kata negatif. Contohnya, ini. Untuk yang pertama itu adalah bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Artinya kita yakin bahwa kita akan mengerjakan untuk membersihkan kelas. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan membantu sama lain. Nah, kemarin itu aturannya adalah kita tidak boleh berkelahi, kita tidak boleh membuat onar di kelas. Nah, untuk membuat kata positifnya, untuk membuat keyakinan kelasnya, kita menggunakan kata-kata positif. Contohnya lah saling peduli, saling menghargai, saling membantu sama lain. Kemudian ada lagi menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalau kemarin, kalau lalu itu kayak kelasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi sekarang kata tidak boleh dihilangkan, tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Itu katanya itu adalah kata-kata negatif. Maka yang harus kita pakai adalah kata-kata positif. Menjaga dan meletakkan barang-barang sesuai dengan tempatnya. Itu adalah keyakinan kelas. Silakan ambil kertas selembar. Satu orang saja, satu orang untuk kelompok. Satu orang saja. Kelas boleh 6, boleh 4, boleh 3. Asal jangan 1. Kalau kita itu misalnya, kita kasih contoh lagi. Misalnya dalam satu kelas, misalnya kita yakin kalau kita tidak boleh bergurau bercanda ketika ibu guru sedang mengajar. Nah, keyakinan kelasnya adalah memperhatikan dan mengerjakan
mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Itulah sebuah keyakinan kelas. Silakan ini. Yang pakai ini. Yang ini. Yang ini. Nah, seperti ini. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini salah satu contoh apabila ada tugas dikasih sama ibu guru, maka ya kita harus yakin bahwa semua siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Bukan lagi kemarin, bukan lagi peraturan kelas tidak boleh terlambat mengerjakan tugas, tapi keyakinan kelasnya adalah ini salah satu contoh mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kemudian ada lagi ini contohnya yang ini. Nah, ini tepat waktu dan aktif di kelas. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Oke, sekarang tugasnya kita kasih waktu 5 menit untuk menuliskan 5 atau 6 keyakinan kelas. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan berdiskusi. Jangan
Oke, sudah habis. Oke, lanjut. Ini. Kira-kira Apia tahu alasannya kenapa Bapak panggil ke sini? Apa kira-kira alasan sehingga Apia saya panggil ke sini? Iya, karena Apia tadi kedapatan makan sementara pelajaran berlangsung di kelas. Kira-kira apakah keyakinan kelas makan di kelas itu termasuk keyakinan kelas? Tidak ya? Nah, kira-kira apa keyakinan kelas kita? Iya, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, apakah kira-kira akan mengulangi kesalahannya ataukah menjalankan keyakinan kelas itu? Iya, terima kasih banyak Apia. Silakan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afia, murid kelas 5. Setelah melakukan kegiatan restitusi bersama Pak Firman, saya akan menerapkan kegiatan keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Dan saya berjanji akan menghargai diri sendiri dan orang lain dengan tidak makan di kelas ketika jam pelajaran berlangsung. Said, kira-kira tahu alasannya Bapak panggil Said ke sini? Iya, karena tadi Said terlambat ke sekolah. Kira-kira apakah terlambat ke sekolah itu termasuk keyakinan kelas? Nah, tidak deh. Kira-kira apa keyakinan kelas kita? Datang. Iya, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, sekarang kira-kira Said akan mengulangi perbuatannya ataukah menjalankan keyakinan kelas? Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Dan akan menjalankan keyakinan kelas. Oke, terima kasih banyak Said. Kesempatan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahid, murid kelas 5. Setelah melakukan kegiatan restitusi bersama Bapak Firman, saya akan menerapkan keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, dan saya berjanji akan menghargai diri sendiri dan orang lain yang mengikuti pelajaran tepat waktu. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarya.